Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten. Dan kali ini kita akan update dari emiten BJTM di kuartal 1 2024. Di tengah peningkatan net NPL dari BJTM dan turunnya profitabilitas, apakah BJTM ini layak untuk kita koleksi? Simak selengkapnya video ini sampai akhir karena kita akan bahas tuntas dari analisis emiten BJTM. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas video-video mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. Tujuan dari video ini adalah untuk kita bersama-sama mengupdate informasi terkait strategi bisnis dari BJTM, update laporan keuangan dari BJTM, analisis kuantitatifnya, serta update dari valuasi bisnis BJTM. Ada baiknya Bapak Ibu juga menonton video bedah emiten yang pertama di BJTM ini supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid, karena kita sudah menyajikan juga di bedah emiten yang pertama ya, di analisis kualitatifnya. Dan strategi bisnis dari BJTM ini sebenarnya cukup komprehensif yang sudah disajikan oleh manajemen ya. Manajemen itu membagi strategi pengembangan bisnis dari BJTM itu menjadi 3, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, hingga strategi jangka panjang. Di strategi jangka pendek ini BJTM membaginya menjadi 9 poin. Yang pertama adalah merubah bisnis model dari per skim kredit ini menjadi segmentasi berdasarkan plafon. Yang kedua adalah mengenai reposisi jaringan khususnya wilayah Surabaya dan cabang kelas 1. Yang ketiga adalah perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan aset non-organik dengan aksi korporasi melakukan penyertaan modal. Lalu yang kelima adalah meningkatkan fee-based income dengan menambah fitur e-channel di Bank Jatim. Yang keenam adalah meningkatkan CASA. Lalu yang ketujuh adalah memperkuat proses monitoring dan evaluasi, terutama untuk penyelesaian kredit bermasalah. Yang kedelapan adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia, dan yang kesembilan adalah meningkatkan cyber security. Sedangkan pada strategi jangka menengahnya, BJTM ini memiliki target jangka menengah meliputi yang pertama, pengembangan digitalisasi bisnis dan supporting. Yang kedua adalah evaluasi dan penyempurnaan competitive advantage dan value proposition seluruh produk kredit, dana, dan jasa. Lalu sedangkan target kualitatif jangka menengah itu meliputi 5 poin. Yang pertama adalah standar layanan mencapai ke posisi 2, Best Overall Performance Services Excellent dari penilaian Marketing Research Indonesia. Yang kedua adalah prediksi profil jangka menengah di tahun 2023 berada pada tren stabil untuk semua jenis risiko. Yang ketiga adalah peningkatan human capital yang unggul berdasarkan daya saing dan profesional. Yang keempat adalah tumbuh di atas rata-rata penghimpunan DPK industri perbankan, dan yang kelima adalah terkait CASA supaya di atas 59,81%. Sedangkan strategi jangka panjangnya ini corporate plan ya 2022 sampai 2026. Yang pertama adalah selective competitive enhancement, meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah selective market capture, yang mana ini memaksimumkan kemampuan dan akselerasi akuisisi bisnis serta eksploitasi potensi pasar perbankan dengan konsentrasi pada area-area terseleksi. Strategi utama ini dikonsentrasikan pada 21 inisiatif strategi secara detail dibahas ya di laporan tahunannya. Dan ini akan dieksekusi dengan 3 fase utama. Yang pertama peningkatan kapabilitas dan kapasitas. Yang kedua adalah penyempurnaan yaitu fine tuning. Yang ketiga adalah percepatan pertumbuhan dan akuisisi bisnis. Bagi saya melihat strategi bisnis dari BJTM ini sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh manajemen, serta plannya itu sangat jelas, sangat clear, dan itu disampaikan kepada investor ya. Sehingga dengan ini saya secara pribadi memberikan kredit lah kepada manajemen yang sudah membuat ini dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya. Kita bahas dari sisi keuangan ya, dari sisi neraca. Laporan keuangan BJTM, aset lancar dan aset tidak lancar ini bersifat indikatif ya Bapak Ibu ya. Karena jelas ini di bisnis perbankan itu komposisi aset maupun liability bisa berubah gitu. Komponen aset paling dominan ini berupa kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, itu sekitar 54-55% lah dari total asetnya. Dan surat berharga itu sekitar 18%-an dari total aset. Lalu dari total aset, ini sekitar 44,17% itu dapat dicairkan kurang dari 1 tahun. Yang mana rata-rata pertumbuhan total aset itu sebesar 10,67% per tahunnya. Kalau kita lihat dari sisi neracanya, yang mana dari sudut pandang yang lain, ada ekuitas, lalu ada komponen utangnya.
Utang jangka pendek dan utang jangka panjang ini juga sifatnya estimasi ya. Komponen aset lancar dan utang jangka pendek ini punya nominal yang sedikit berbeda kalau tadi kita bandingkan ya. Current asetnya itu sekitar 44 triliunan, sedangkan utang jangka pendeknya itu sekitar 49 triliunan ya, beda sekitar 5 triliun lah. Dan rata-rata pertumbuhan liabilitas, total liabilitas ya, itu sekitar 11,35% per tahun. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitasnya ini relatif moderat di 6,67% per tahun. Kalau kita lihat pertumbuhan asetnya, ini dari tahun ke tahun itu cukup predictable. Karena dari 2013 sampai 2023 setidaknya itu ada tren pertumbuhan. Walaupun di 3-4 tahun terakhir ini cukup stagnan nih, total aset yang dikelola oleh BCTM. Dari sisi laba ruginya ada revenue, operating profit, dan juga net profit. Revenue kalau kita lihat pertumbuhannya juga sangat predictable sekali. Walaupun net profit dan operating profit, laba yang dicetak ya, itu relatif lebih moderat nih pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan revenue. Karena rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 7,61% per tahun selama 11-12 tahun terakhir. Sedangkan laba, baik itu laba operasi maupun laba bersih, rata-rata pertumbuhannya di kisaran 3,an% per tahunnya. Sehingga dengan ini kita bisa ketahui bahwasannya beban keuangan dan beban operasi itu naik lebih tinggi daripada pertumbuhan revenue yang bisa dihasilkan oleh BCTM. Nah, ini salah satu yang harus kita cermati ya, karena ini menjadi sisi kelemahan dari BCTM. Pada kontribusi pendapatan, ini kontribusi revenue dari tahun 2013 sampai 2019 itu sifatnya estimasi, karena di laporan tahunannya dibagi berdasarkan segmen adalah hasil operasinya. Dan kontributor utama dari revenue selama 11-12 tahun terakhir jelas masih dikontribusikan oleh segmen konvensional. Ini masih sangat dominan sekali. Dan pertumbuhannya di segmen tersebut sekitar 9,70% per tahun. Sedangkan pada segmen syariah ini rata-rata pertumbuhannya cukup tinggi ya, 21,95% per tahun. Tapi kontribusinya masih sangat kecil. Kontribusi beban dan biaya. Total beban dan biaya ini kita hitung sampai kita peroleh laba periode berjalan. Sehingga kita bisa ketahui kontributor utama dari beban dan biaya ini adalah pada beban bunga dan syariah, itu sekitar 34,82% dari total beban dan biaya. Yang mana ini fungsinya sebenarnya mirip seperti COGS ya. Lalu pada sisi yang lain kalau kita lihat ya, ada beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan, yang mana ini kontribusinya sekitar 29,30% dari total beban dan biaya. Yang mana di saat laba operasi yang diekspektasikan ini akan turun, upah tenaga dan tunjangan ini justru naik ya. Ini yang menjadi kelemahan dari BCTM, bahwasannya manajemen itu memperoleh bayaran yang lebih tinggi di saat laba itu diekspektasikan turun. Dan kita bahas dari sisi non-performing loan dari Bank Jatim. Ada gross NPL dan juga net NPL-nya. Di sisi gross NPL sebetulnya hanya berfluktuasi, yang mana dalam 2-3 tahun terakhir itu sudah bisa diatasi oleh manajemen. Tetapi yang perlu diamati adalah dari tahun 2017 sampai diekspektasikan di 2024 ini, net NPL-nya itu selalu tumbuh ya. Trennya itu masih tren peningkatan. Nah, lalu bedanya apa gross NPL dan net NPL? Kalau kita bisa bahas sedikit, ini sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Gross NPL itu merupakan total kredit yang bermasalah. Yang bermasalah itu artinya terlambat lebih dari 90 hari ya, termasuk bunga yang belum dibayarkan dan biaya lainnya. Sedangkan net NPL-nya adalah jumlah kredit bermasalah yang telah dikurangi dengan cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank. Dan dalam 2-3 tahun terakhir, gross NPL ini lebih baik dibandingkan 2013 sampai 2021. Walaupun net NPL-nya masih ada tren peningkatan ya. Sedangkan dari sisi analisis kredit, kalau kita lihat, dominasi analisis kredit yang disalurkan oleh Bank Jatim itu adalah untuk rumah tangga. Di kuartal 1 2024, sektor rumah tangga ini kontribusinya 54,87% dengan status kredit lancar itu cukup baik ya, di 96,76%. Sedangkan di berikutnya kontributor yaitu pada sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu kontribusinya sekitar 17,40 dari kredit yang disalurkan. Tetapi kredit lancarnya itu hanya di 86,98%. Sedangkan secara keseluruhan, total kredit yang lancar itu dengan artian tidak ada keterlambatan ya, itu di angka 92,41%. Artinya gross NPL itu masih bisa naik lagi nih, kalau yang keterlambatan 1-90 hari ini tidak ditangani dengan serius.
Setelah mengetahui komponen beban dan biaya dan juga sebaran kreditnya seperti apa, kita bisa melanjutkan untuk memahami kontribusi laba operasi per segmen dari BJTM. Kontributor utama dalam BJTM memperoleh laba operasi dalam 11-12 tahun terakhir sebenarnya masih sama ya, yaitu pada segmen konvensional. Yang mana rata-rata pertumbuhan laba operasi dari segmen konvensional itu di kisaran 3,43% per tahun. Lalu pada segmen syariah sendiri, rata-rata pertumbuhan laba operasinya itu sekitar 7,01% per tahun. Walaupun kontribusinya masih sangat kecil ya Bapak Ibu ya. Dan pada laba operasi yang tadi kita sudah hitung, kita bisa ketahui margin laba operasinya per segmen kira-kira seperti apa. Kita bisa ketahui bahwasannya pada segmen konvensional, rata-rata dalam 11-12 tahun terakhir itu memiliki margin laba operasi yaitu sekitar 27,64%. Walaupun ada tren penurunan dari tahun 2017 sampai di tahun 2024 nih. Ya ini terjadi karena seiring dengan peningkatan net NPL-nya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan pada segmen syariah sendiri, rata-rata margin labanya itu sekitar 9,98%, yang mana masih sangat berfluktuasi sekali Bapak Ibu. Lalu pada sisi arus kas, nah ini yang harus kita pahami bersama bahwasannya arus kas yang ditampilkan di sini itu adalah arus kas operasi yang mana sudah termasuk perubahan aset dan liabilitas operasi, yaitu contohnya seperti untuk kredit, pembelian surat berharga, pencairan dan segala macamnya ya. Sedangkan kalau arus kas yang hanya menghitung operasi bisnis dari BJTM bersih untuk operasi bisnisnya saja, kalau kita cek itu selalu bernilai positif, yang mana itu relatif bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini kita tampilkan secara totalannya. Dan BJTM ini rutin dalam berinvestasi ke aset tetap. Secara indikatif, rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu sekitar 10,31% per tahun. Serta yang menarik adalah dalam 11-12 tahun terakhir itu BJTM selalu membagikan dividen. Besarannya berapa nanti selanjutnya akan kita bahas pada sesi dividen ya. Lalu di sisi rasio profitabilitas, sebetulnya tadi sudah kita bahas mengenai marginnya, tentu sudah akan tergambar ya rasio profitabilitasnya seperti apa. Kalau kita lihat rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir itu di kisaran 22,06%. Walaupun net profit margin yang berwarna merah ya, pada kuartal 1 2024 itu di kisaran 16%-an saja. Dan itu trennya terus menurun nih, belum ada tren perbaikan. Dan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 14,03%, yang mana di kuartal 1 2024 menyentuh di 10,65% saja. Dan tingkat profitabilitas dari tahun 2017 sampai kuartal 1 2024 ya ini ada tren penurunan ya. Walaupun secara rata-rata kalau kita lihat dalam 11-12 tahun terakhir profitabilitas margin dari BJTM itu kalau dari net profit marginnya ya kita kategorikan di menengah ke atas, bahkan rata-ratanya tergolong tinggi nih. Kalau return on equity-nya di kisaran yang moderat menuju tinggi nih rata-rata profitabilitasnya. Pada sisi rasio likuiditas, kita bisa ketahui bahwasannya rasio likuiditas ini sifatnya indikatif. Karena jatuh tempo kredit pada aset dan juga jatuh tempo tabungan masyarakat pada liabilitas itu dapat berubah sewaktu-waktu ya. Risiko dari rasio likuiditas ini kita kategorikan pada risiko yang moderat ke arah rendah. Karena manajemen terbukti mampu dalam mengelola likuiditas perusahaannya. Kalau kita lihat di posisi terakhir itu kan di kisaran 90-an% ya. Sebetulnya tidak terlalu jauh gapnya untuk risiko likuiditasnya. Sedangkan pada rasio solvabilitas kita bisa ketahui debt equity rasionya ya. Debt equity rasio dari Bank Jatim ini yang menarik adalah ada tren peningkatan dari 2013 ke 2024. Walaupun di 3-4 tahun terakhir itu ada stagnansi saja ya. Dan ini membuktikan bahwasannya BJTM itu mampu menarik minat masyarakat dan juga institusi maupun lembaga ya untuk menempatkan uangnya ke Bank Jatim. Sehingga debt equity rasionya itu tumbuh. Walaupun ekuitasnya itu tumbuh tadi kisaran 6%-an, tapi debt equity rasionya itu juga tumbuh. Ini yang meleverage aset dari BJTM. Itu sebenarnya menjadi sinyal bagus, sinyal positif bahwasannya BJTM itu dipercaya oleh masyarakat di Jawa Timur maupun oleh institusi yang ada. Dan kalau kita ketahui di sini operating profit dibagi interest expenses di sini itu hampir sama seperti COGS ya. Sehingga operating profit di sini itu kisaran 0,64 dari interest expenses yang dibayarkan. Dan dari sisi dividend yield ini yang membuat para investor ini tertarik dengan Bank Jatim ya, salah satu faktornya. Kita akan bahas menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel dividend yield dan juga yang kedua adalah variabel dividend yield aksen.
Dividen yield itu adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli saham dari BJTM ini jika menggunakan harga penutupan tahun tersebut. Yang mana rata-rata dari dividen yield setiap tahunnya itu sekitar 7,83% per tahun ya, rata-rata dalam 11 sampai 12 tahun terakhir. Sedangkan dividen yield aksen itu adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli di harga saham penutupan tahun 2013. Yang mana ini rata-ratanya sekitar 12,31% per tahun. Yang menarik di sini adalah kalau kita lihat, perhatikan dividen yield aksen yang berwarna kuning ya, itu dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2013 sampai kuartal 1 2024 selalu mengalami peningkatan. Artinya DPS atau dividen per share dari tahun 2013 ke tahun 2024 itu selalu mengalami peningkatan terlepas dari laba yang diperoleh dari Bank Jatim itu tumbuh atau tidak. Lalu, apakah ini menarik atau tidak? Apakah ini bagus atau tidak? Bagi saya secara pribadi, ketika bisnis mampu mengenerating laba itu dengan profitabilitas yang tinggi, tentu akan sangat sayang ya, laba yang diperoleh itu keluar menjadi dividen. Lebih baik diputarkan ke dalam bisnisnya. Ini akan lebih eksponensial. Tetapi ini preferensi. Ada juga yang suka dengan pembagian dividen yang tinggi terlepas bisnisnya itu profitable atau tidak. Walaupun demikian, ketika bisnisnya itu tidak terlalu profitable, ya tentu akan lebih baik dibagikan menjadi dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana nih kebijakan dividen? Apakah lebih baik dibagikan atau tidak? Kita diskusi di komen ya. Dan kita bahas dari sisi valuasinya, kita bahas dari dividen diskon model dan juga price brand. Dividen diskon model ini kita menggunakan pendekatan yang moderat. Pendekatan yang pertama asumsinya adalah estimasi dividen per share yang sudah dibagikan itu sekitar Rp54,39 per lembar saham. Diskon rate-nya sebesar 12 dan growth rate itu menggunakan rata-rata sekitar 3,78% per tahun. Harga wajar dengan valuasi dividen diskon model itu kisaran Rp661 per lembar. Sedangkan valuasi kalau kita menggunakan price brand, estimasi earning per share di Rp82,54 per lembar sahamnya dan rata-rata PE ratio itu sekitar 7,47. Yang mana rata-rata PE ratio 7,47 itu tergolong masih murah ya Bapak Ibu ya. Hasil perhitungannya adalah sekitar Rp616 per lembar sahamnya. Ya kalau kita lihat di harga penutupan 14 Juli 2024 di 555 ya sebetulnya masih under value dari saham Bank Jatim ini. Dan kita tambahkan update serta opini dari kami. Apa yang membuat kinerja Bank Jatim ini bisa tertekan maupun ada potensi uptrend kapan gitu kan? Nah, yang pertama adalah kita lihat variabel tingkat inflasi di US. Kemarin rilis data terbaru itu inflasi di US pada tingkat 3%-an. Yang mana inflasi di US ini masih belum sesuai target, di targetnya 2%-an kan. Hal ini yang membuat suku bunga US masih tinggi dan ditahan untuk periode waktu yang lebih lama. Dampaknya ini juga berpengaruh ke kurs Indonesian rupiah terhadap USD. Yang mana Indonesian rupiah melemah terhadap USD. Sampai sekarang kan masih di 16.000 lebih ya. Hal ini berpengaruh kepada tingkat suku bunga BI, yang mana tingkat suku bunga di Indonesia ini tentu tidak dapat diturunkan sebelum kondisi ekonomi US ini membaik dan US menurunkan suku bunganya. Karena kalau tidak, tentu kurs akan semakin melemah seperti itu. Serta kinerja dari Bank Jatim, kalau kita bandingkan dari gross NPL-nya dan juga revenue serta net profit-nya, tentu peningkatan suku bunga maupun tingkat suku bunga yang tinggi pada periode waktu yang lebih lama ini akan meningkatkan risiko dari bisnis bank ya, karena adanya potensi peningkatan risiko gagal bayar. Sehingga gross NPL maupun net NPL ini akan tumbuh, berpotensi tumbuh setidaknya. Lalu adanya pelemahan daya permintaan kredit, sehingga pertumbuhan kredit ini bisa melemah, pada akhirnya revenue juga bisa melemah, dan bottom line-nya pada akhirnya akan berpotensi menurunkan laba yang bisa diperoleh oleh bisnis bank. Kapan ini akan bisa pulih? Ya kalau tingkat suku bunga US itu sudah diturunkan, BI rate juga sudah diturunkan juga, serta dari kinerja manajemen itu bisa mengatasi net NPL yang dihadapi oleh Bank Jatim. Kesimpulan kita pada siang hari ini adalah yang pertama, neraca yang dimiliki oleh Bank Jatim ini pada tingkat yang moderat. Yang kedua, kemampuan mencetak laba dari BJTM ini relatif positif pada tingkat profitabilitas yang moderat ke arah tinggi. Arus kas operasi bisnisnya positif dan relatif bertumbuh, serta tingkat dividennya relatif tinggi. Sedangkan kesimpulan pada valuasi bisnis di harga saat ini kami rasa BJTM berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya. Dengan potensi yang dimiliki, saya rasa ini cukup menarik untuk kita koleksi. Tetapi disclaimer-nya adalah Bapak Ibu perlu melakukan analisis ulang ya, karena setiap tindakan investasi akan mengandung risiko. Dan penutupnya adalah BJTM ini bukan tipe saham yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan bagger dalam 1 maupun 2 tahun ke depan. Ini kalau kita lihat tipe-tipe saham yang digunakan untuk sabar ya. Jadi Bapak Ibu yang dalam tanda kutip tidak terlalu sabar,
ya tentu akan tidak cocok dengan Bank Jatim ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Komentar Bapak Ibu mengenai Bank Jatim ini apakah menarik atau tidak menarik? Silahkan diskusi di komen ya. Dan drop juga di komen, nextnya kita akan membahas apa. Terima kasih juga atas kontribusi Bapak Ibu, baik itu secara material dan juga non material. Bagikan video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.